Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lydia. Waalaikumsalam, Pak. Ya, bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik dan sehat. Sehat ya, Bu ya. Iya, siap semangat. Oke, hari ini kita akan melakukan supervisi kelas ya, Bu ya. Ya, Pak. Ini dimana dalam rangkaian supervisi ini terdapat 3 tahap sesi, yaitu sesi yang pertama adalah sesi pra-observasi, yang kedua yaitu observasi kelas, dan yang ketiga pasca observasi. Nah, pada sesi ini yaitu kita telah sampai dalam sesi pra-observasi ya. Jadi nanti kita bisa berbincang-bincang dulu terkait perencanaan dalam observasi kelas ini ya. Siap. Kira-kira nanti kelas yang Bu Widya akan supervisi yaitu kelas mana, Bu? Untuk supervisi kali ini saya akan menggunakan kelas 7B, Pak. Iya, kelas 7B ya. Iya. Nanti pada jam ke 56. 56. Iya. Kelas 7B di jam ke 56. Iya. Jadi kira-kira nanti topiknya apa yang akan disampaikan dalam supervisi ini? Kalau berdasarkan urutannya untuk kali ini topiknya tentang unsur pembangun puisi, Pak. Unsur pembangun puisi ya, nanti tentang puisi. Nanti pada observasi kelas bagian mana nih yang akan menjadi fokus pengamatan dalam observasi kelasnya, Bu? Kebetulan untuk kali ini saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Jadi fokusnya nanti adalah langkah-langkah pembelajaran diferensiasi yang akhirnya menghasilkan diferensiasi produk. Nah, diferensiasi produk ini, jadi saya mengelompokkan anak berdasarkan kesukaan mereka, kegemaran mereka. Jadi anak yang gemar menulis, anak gemar menggambar, dan anak gemar membuat video. Jadi nanti produk mereka itu berdasarkan minat dan bakat mereka. Gitu, Pak. Jadi nanti fokus untuk pengamatan saya yaitu tentang kelas yang berdiferensiasi, Bu ya. Jadi nanti diferensiasinya adalah produk ya, dimana di situ nanti akan ada anak yang minat menulis, menggambar, dan video nanti dengan berbagai hasil akhir yang berbeda, Bu ya. Itu menarik sekali, luar biasa ya, nanti kita bisa lihat di kelas. Nah, ini untuk strateginya apa ini, Bu, untuk pengelolaan kelasnya nantinya? Untuk pengelolaan supaya anak aktif, saya menggunakan strategi diskusi. Jadi diskusi, kemudian mereka juga merancang produk yang akan mereka buat. Kemudian untuk asesmennya nanti ada pemanfaatan IT dengan bermain Kahoot gitu, Pak. Oke, menarik sekali. Jadi strateginya yaitu diskusi. Nanti ada asesmennya menggunakan aplikasi Kahoot ya, Bu ya. Menarik, itu anak pasti suka sekali untuk pengembangan IT dalam aplikasi Kahoot itu ya. Nah, terus yang berikutnya itu harapan-harapan Bu Widya untuk kedepannya untuk setelah mengaplikasikan strategi kelas yang berdiferensiasi, bagaimana? Harapan saya dengan pembelajaran berdiferensiasi ini nanti anak kemampuannya akan lebih berkembang. Jadi mereka bisa sesuai dengan minat bakatnya, sesuai dengan kodratnya. Kemudian mereka juga bisa belajar dengan rasa nyaman, gitu, Pak. Ya, bagus sekali, Bu, luar biasa ya. Nah, mungkin itu dulu ya, Bu, dari kegiatan pra-observasi ini ya. Sukses untuk supervisinya, Bu. Nanti kita lihat di kelas pada hari Kamis ya, jam ke 56 di kelas 7B ya. Nah, terima kasih atas waktunya, Bu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ketua kelas. Lebih baik berdoa dulu. Silakan yuk. Siap, udah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Terus semuanya semangat belajar. Masih bersemangat semuanya? Semangat ya? Semangat ya? Oke, semangat ya. Untuk kali ini kita nanti akan belajar tentang materi puisi. Jadi melanjutkan materi kemarin. Kalau kemarin kita belajar tentang apa? Ayo, pantun, kemudian syair itu masuk puisi lama. Sekarang kita belajar tentang puisi baru. Jelas ya? Nah, sebelum kita belajar tentang puisi baru, yuk coba saya ingin ngecek kefokusan kalian dulu. Berdiri dulu semuanya. Yuk dengarkan. Ada 3 kata yang akan saya ucapkan dan kalian menirukan dengan gerakan. Terus ya. Kalau saya ngomong bola, berarti yang dipegang bola. Kalau saya ngomong batik, berarti yang dipegang batu. Kalau saya ngomong batu, berarti yang dipegang batu. Apa batu? Batu. Oke, jelas ya? Siap. Jangan sampai ke bola kebalik. Saya ulangi lagi. Batu berarti batik. Kotak. Oke, yuk siap, fokus, konsentrasi. Batu. Ayo, ada yang sudah salah. Kotak. Batik. Batu. Batik. Botak. Ayo. Masih ada yang belum fokus. Saya ulangi lagi sekali. Batu. Botak. Batu. Ayo. Batik. Iya. Dan silakan duduk. Fokus ya. Siap ya? Siap. Oke. Yuk. Pada pembelajaran hari ini tadi kita sudah belajar tentang puisi kemarin. Nah, hari ini kita belajar tentang puisi baru. Siapa yang masih ingat puisi lama tadi apa saja? Puisi syair. Apa lagi? Terus? Apa lagi? Ayo. Syair, pantun. Apa lagi? Dendam. Iya betul. Nah, kali ini kita akan belajar tentang puisi baru. Pernah membaca atau membuat atau menulis puisi? Oke, berarti nanti kalau kalian sudah pernah membaca, membuat atau menulis, berarti saya harap nanti kalian bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik ya. Yuk, kita mulai. Cerita itu kan punya unsur membangun, ya kan? Ada unsur intrinsik, ada unsur ekstrinsik. Demikian juga ketika puisi, unsurnya juga ada unsur pembangunnya, yaitu unsur fisik dan unsur batin. Nah, dalam pembelajaran kali ini kita akan belajar unsur batin terlebih dulu. Kemudian yang kedua, jawaban puisi. Nah, untuk selanjutnya sebelum kalian nanti belajar, silahkan kita bentuk kelompok. Kelompoknya adalah berdasarkan satu, siapa yang suka buat video. Tunjuk tangan, nggak apa-apa, nggak usah malu. Yang suka buat video siapa? Ayo, tunjuk tangan. Haris, siapa? Haris, Dinda, lagi siapa? Terus? Iya, Abri. Siapa? Asya, oke. Kemudian yang suka gambar siapa? Iya, tunjuk jari yang suka gambar. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pakai tangan kanan. Nah, sudah. Nah, kemudian yang suka nulis. Yang suka nulis. Ya, yang suka nulis. Oke, nah kalian nanti bentuk kelompoknya berdasarkan kesukaan kalian tadi.
Bila kasihmu ibarat samudra, sempit lautan putih, tempatku mandi mencuci lumut pada diri, tempatku berlayar ke batu kata melempar salju. Moga-moga mulia yang terbalau semua bagiku. Kalau aku ikut ujian, lebih tanya tentang namamu yang kami sebut paling hilang merantau. Sedang kopior susu dan roman berdatanganku di hati. Dari kelompok peminat bakat video akan membacakan unsur komposisi satu tema kecintaan seorang anaknya kita menghibur meningkatkan kepada kita membaca agar tidak melupakan ibu dan tahu betapa besarnya jasa yang telah diberi kita. Karya Lomba Kemandirian. Ibu, tulusnya nasihatmu telah memikai hatiku menuju lembah kedamaian. Dekapanmu telah merendam amarahku. Tak kuasa tangisku berderai kalau ku ingat kata bijakmu. Kau jaga aku, kau rela diterpa debu dan bui. Demi aku, demi anakmu. Terima kasih. Kita akan mengecek hasil pemahaman kalian tentang belajar tadi. Yuk kita main quiz dulu ya. Disiapkan HP-nya, perangkatnya. Ya, kita akan bermain quiz. Silakan kita mulai. Pendengar. Siapa kira-kira? Iya, Kenzi bergeser Naila. Berikutnya kita lihat nanti tiga terbaiknya siapa ya. Perbedaan puisi lama dan puisi baru. Terikat oleh puisi baru, tidak terikat oleh garis dan saja. Benar atau salah? Kalau benar pilih yang biru, kalau salah pilih yang merah. Pernyataan ini benar atau salah? Siap? Mulai simak baik-baik pertanyaan yang ada di depan. Yuk kita mulai. Puisi memiliki ciri-ciri khusus yang membedakan dengan karya sastra lainnya, yaitu. Ayo mana? Ayo, waktunya hampir habis. Ya, kita lihat yang betul 3 anak. Kita lihat siapa yang
kita lihat. Iya, Kenzi. Ada Kenzi. Yuk kita lanjutkan ke soal kedua. Diperhatikan waktunya ya ketika menjawab. Tema puisi. Puisinya tentang burung terbang bebas di alam lepas. Kemudian sampah hutan bermain ke sana kemari. Temanya apa? Kalau burung terbang bebas di alam lepas, sampah hutan bermain ke sana kemari. Iya, tujuan betul. Kita lihat. Siapakah yang iya posisi Kenzi digeser oleh Naila? Yuk. Berikutnya ketiga. Biasanya heboh kalau seperti ini ya, yuk. Kalimat puisi yang mengandung citraan penglihatan, yang mengandung penglihatan. Dengan puisi aku bernyanyi sampai senja umurku nanti. Yang kuning kita pun bisu terpikat oleh pesona. Yang biru sementara kita saling berbisik. Kemudian yang hijau aku melukis wajah. Dan contoh, yuk kita lihat. Siapa yang berhasil? Iya, masih Naila yang pegang. Berikutnya Alvin. Juara 2 bisa. Juara 1-nya kita lihat. Ya, tadi 1 peringkat terbaik Nisha, 1 Dinda, 2 Nisha dan 3 Alvin. Oke. Ya, harapan saya nanti berikutnya kalian bisa lebih semangat lagi belajarnya supaya ketika nanti ada pembelajaran materi berikutnya kalian bisa ikut ke dalam podiumnya. Ya, yuk berikutnya apa yang kalian rasakan dari pembelajaran dari ini, Chan? Yang didapatkan apa? Senang atau sedih? Jempol atau nangis? Oh, terus pelajaran apa yang didapatkan tadi? Materinya apa saja yang didapatkan? Pantun, puisi, syair. Terus tadi puisi apa yang kalian analisis? Ibu. Ya, harapan saya nanti ke depan kalian nanti akan belajar lagi ya. Belajar dengan semangat untuk materi berikutnya nanti masih seputar karya sastra, yaitu tentang cerita fantasi. Silakan dipelajari di rumah ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat. Gimana? Semangat? Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Ya, apa kabar Bu Dia? Alhamdulillah baik Pak. Kayaknya suaranya agak gimana gitu Bu ya? Iya Pak, betul suaranya sempurna saja. Oke Bu Dia, dalam rangkaian supervisi akademik kita, yaitu kemarin kita telah melaksanakan observasi kelas Bu ya, di kelas berapa Bu kemarin? Kelas 7B. Iya, di jam 5.6 pada hari Kamis. Ya, dalam rangkaian supervisi akademik ini ada 3 tahapan, yaitu yang pertama adalah tahapan sesi pra-observasi, yang kedua yaitu observasi kelas, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Dan pada sesi ini, pada hari ini kita telah sampai pada tahapan sesi pasca observasi Bu ya. Setelah kemarin kita ke kelas untuk bisa melaksanakan supervisi atau observasi kelas di kelas 7. Nah, yang pertama yaitu bagaimana perasaannya Bu setelah melaksanakan supervisi kelas pada hari Kamis kemarin?
setelah melaksanakan observasi kemarin, saya merasa senang Kak, karena tentunya ada banyak hal baru yang bisa saya dapatkan dari pelaksanaan observasi kemarin. Bisa belajar tentang pembelajaran yang baik seperti apa, sehingga ternyata untuk anak-anak juga. Saya lihat tahapan-tahapannya sudah dilalui Bu ya, sesuai dengan RGP yang sudah Bu dia buat di sini. Kemarin topiknya tentang apa Bu? Unsur pembangun visi. Unsur pembangun visi. Di sini terus juga melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu ya. Kemarin yang dipakai yaitu diferensiasi apa Bu? Diferensiasi produk. Diferensiasi produk ya, dimana di dalam diferensiasi produk itu seperti apa? Diferensiasi produk itu jadi kita dalam kegiatan pembelajaran itu orientasinya mengelola anak berdasarkan minat bakatnya, sehingga produk yang dihasilkan itu berbeda-beda sesuai minat bakat anak-anak tersebut gitu. Saya sudah melihat dalam pembelajaran kemarin di kelas 1B, yaitu melaksanakan pembelajaran diferensiasi ya. Jadi kemarin ada membuat kelompok ya Bu ya. Jadi ada kelompok yang ada yang suka apa kemarin menulis ya, kemudian apa tuh video, dan yang satunya ada menggambar ya. Jadi mungkin anak-anak bisa lebih menikmati pembelajarannya karena sesuai dengan bakat dan kesenangannya Bu ya. Kemarin saya juga mengapresiasi dari upaya Bu Widya dalam pengelolaan kelas tentang materi puisi Bu ya. Dari pembukaan itu ada berdoa kemarin saya lihat, dan untuk menunjukkan positif Bu ya. Kemudian presensi, ada persepsi, kemudian motivasi dalam kesiapan belajar Bu ya. Nah, itu sudah dilaksanakan dan sesuai dengan langkah-langkah dalam RPP. Ya, sudah terlaksana. Kemudian di kegiatan ini juga menyampaikan tujuan pembelajaran Bu ya, disampaikan dengan baik, dilaksanakan dengan baik, dan ada sesi menyaksikan video tentang pembagian kelompok juga ya. Kemudian sudah dilaksanakan, dan diskusi kelompok juga sudah dilaksanakan, ada presentasi sesuai dengan bakat minatnya yang dihasilkan bisa terlaksanakan. Ada penutupnya juga kemarin, ada pemahaman dengan asesmennya juga memakai aplikasi apa kemarin? Pakai Kahoot ya. Kenapa kok nggak pilih aplikasi yang lain? Kenapa kok pakai Kahoot? Satu kali itu menurut saya, satu anak-anak itu asesmen, tapi dia masih tidak merasa sedang melakukan asesmen, jadi mereka menikmati itu. Kemudian juga untuk akses anak itu lebih mudah ketika mereka menggunakan aplikasi. Luar biasa ya. Jadi kayak bermain game ya, padahal kita itu sedang membuat sebuah pemahaman atau mungkin asesmen ya, yang dirasa murid itu menikmati sebuah asesmen, tapi bukan karena apa itu, tapi menikmati ya Bu ya. Bagus sekali itu pakai aplikasi Kahoot. Nah, dalam sekarang hambatan-hambatannya apa Bu untuk suatu masalah saat pembelajaran, saat di pembelajaran diferensi kelas itu hambatannya apa yang dirasakan Bu? Hambatan yang saya rasakan yang pertama mungkin karena juga masih anak-anak kelas 7, untuk menjalin kerjasama antar anggota kelompok itu mereka masih perlu dorongan kita untuk menjalin kerjasama, benar-benar bareng-bareng menyelesaikan bersama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu alokasi waktu, karena kita organisasinya di diferensiasi produk itu tadi, ketika mereka mengerjakan itu mereka harus diadakan ini waktunya sekian gitu ya. Itu membawa menekal alokasi waktu yang sudah disepakati itu yang agak sulit. Jadi harus menyesuaikan waktunya tuh ya. Jadi perjanjian awalnya waktunya berapa menit, kemudian harus diselesaikan itu ya. Jadi hambatannya yang pertama yaitu tadi ada kondisian anak yang tidak bisa bergabung sama kelompoknya ya Bu ya. Jadi itu membuat suatu kelompok itu tidak berjalan secara maksimal Bu ya. Jadi perlu penanganan khusus itu ya. Kemudian yang kedua yaitu hambatan tentang alokasi waktu. Jadi harus ditindaklanjuti seperti
Nah, kemudian dari hambatan-hambatan tersebut, Bu Widya mempunyai solusi apa Bu untuk bisa membuat hambatan-hambatan itu bisa teratasi? Kalau solusinya menurut saya satu yang pertama adalah kita dari awal itu menyampaikan ke anak bahwa ini itu adalah kerja kelompok, sehingga semua anggota kelompok harus berperan aktif karena nilai itu nanti menjadi nilai kelompok, dan ini juga kesempatan kalian untuk bekerja sama, untuk kolaborasi seperti itu. Kemudian juga mengajarkan anak komunikasi efektif dengan sekitarnya gitu. Jadi itu berarti masuknya ke bimbingan kelompok atau personal Bu? Jadi untuk anak-anak yang tidak bisa bergabung sama kelompoknya. Untuk yang di awal itu kan saya sampaikan di dalam kelas, tapi mungkin ada anak yang memang butuh perlakuan khusus ya, itu nanti bisa dibimbing secara personal di luar kelas itu tadi. Ya. Oke, jadi solusi-solusi itu bisa membantu dalam mengatasi permasalahan Bu yang ada sekarang kemarin itu ya Bu ya. Nah, jadi dari skala yang menurut Ibu dari 1 sampai 10 dari usaha untuk mengatasi permasalahan tersebut itu berapa Bu kira-kira dari 1 sampai 10? 8,5 atau setengah? Ya, itu sudah bagus Bu. Jadi itu bisa menjadi sebuah motivasi untuk bisa memberikan perubahan dari permasalahan yang ada Bu ya. Itu dari skala 8,5 itu bagus, luar biasa sekali. Kemudian setelah membuat sebuah solusi tersebut, membicarakan solusi tersebut tentang permasalahan itu, komitmen untuk menjalankan aksi atau rencana dari solusi-solusi tersebut itu gimana Bu? Solusinya tentunya akan segera saya lakukan karena itu masalah itu kan tidak mungkin langsung dibiarkan kepada pengawas. Insya Allah nanti di minggu depan ini di bulan November itu akan saya mulai untuk melaksanakan solusi-solusi tersebut. Ya. Tapi secepatnya Bu ya, bisa diatasi dari solusi-solusi yang sudah ditemukan itu bisa diaplikasikan ke anak-anak. Nah, kira-kira siapa saja nih yang dapat membantu untuk terlibat dalam ini Bu? Kegiatan pemberian sosial. Nanti yang pertama saya akan bertanya kepada guru-guru lain yang mungkin lebih berpengalaman, sudah pernah melakukan diferensiasi, sehingga saya bisa berkolaborasi dengan beliau, kemudian saya bisa bertanya dengan beliau, kemudian dengan wali kelas, dengan guru BK tentunya. Jadi dengan sharing sama guru-guru yang lebih berpengalaman Bu ya dalam melaksanakan pembelajaran diferensiasi, kemudian bisa berupaya untuk lebih baik lagi dalam menjalankan pembelajaran yang diferensiasi. Yang terakhir yaitu tindak lanjut untuk rencana aksi akan dilakukan ya, tadi sudah disampaikan bahwa akan dilakukan di awal bulan ini, November ini ya Bu ya. Jadi segala sesuatunya bisa dipersiapkan untuk menghasilkan hasil yang maksimal ya. Nah, terima kasih dari saya Bu, dari rangkaian supervisi akademik ini telah selesai dari praobservasi dan observasi kelas, kemudian yang terakhir yaitu pasca observasi kita terlampaui dengan baik. Kita sama-sama belajar dan berharap bisa lebih maksimal lagi untuk pembelajaran yang berpusat pada murid ya. Jadi intinya itu untuk menghasilkan student yang well-being. Terima kasih Bu atas waktunya, dan terima kasih telah melaksanakan supervisi akademik ini dengan baik. Saya mengucapkan apresiasi yang banyak untuk Bu Widya telah melaksanakan dengan baik. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.